Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan alat pembayaran. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih definisi dari sistem pembayaran itu? Jadi, sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari pihak satu ke pihak yang lain. Nah, contohnya adalah peristiwa jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Kemudian beralih ke peran Bank Indonesia. Yang pertama adalah sebagai regulator. Peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran yang dikeluarkan Bank Indonesia. Kemudian perizinan. Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang keempat adalah fasilitator, di mana Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah sebagai operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran seperti BI RTGS, SKNBI, dan BI SSSS. Nah, sekarang kita beralih ke alat pembayaran non-tunai. Jadi di sini ada dua macam alat pembayaran. Yang pertama adalah yang berbasis kartu dan elektronik. Di sini ada kartu kredit, yaitu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan biasanya digunakan untuk alat pembayaran yang secara hutang. Kemudian ada kartu debit yang digunakan untuk mentransfer uang atau mengambil uang dari ATM tanpa harus ke bank. Nah, yang ketiga adalah e-money, yaitu alat pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang telah disetorkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berbasis warkat. Di sini ada cek, yaitu surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang. Kemudian ada bilet giro, yaitu surat perintah dari seorang nasabah untuk memindah bukukan sejumlah dana. Kemudian ada nota debit yang digunakan untuk menagih bank lain atau nasabah lain melalui clearing. Kemudian yang terakhir adalah nota kredit, yaitu untuk mengirimkan atau memindahkan dana yang bukan tunai kepada bank lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi, jenis, dan syarat uang. Yang pertama adalah fungsi uang. Di sini ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli adalah sebagai alat tukar dan sebagai alat ukur, sedangkan fungsi turunan sebagai alat pembayaran, sebagai penunjuk harga, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, untuk syarat uang yang pertama adalah ada jaminan, kemudian diterima secara umum, nilainya stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dan juga mudah dibagi. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas, dan perak. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Yang kedua, berdasarkan nilai. Jadi ada yang bernilai penuh dan ada yang bernilai tidak penuh. Kemudian, yang ketiga adalah berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, digunakan untuk masyarakat dalam bentuk logam dan uang kertas. Lalu ada uang giral, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Yang terakhir merupakan yang berdasarkan kawasan, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Nah, berikut ini adalah skema pengelolaan uang rupiah. Yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua adalah percetakan, lalu pengeluaran dan pengedaran, setelah itu pencabutan dan penarikan, kemudian yang terakhir adalah pemusnahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.